Dasar pengecut. Koni Rahakundini Bakri katanya mempunyai bukti yang akan menjadi bom waktu. Ya, kalau menurut saya itu hanya petasan cabai. Sebuah negara lain nggak boleh dong. Indonesia Seolah-olah memang dia ingin membongkar, ya kan, borok-borok dari Pak Jokowi. ya nggak apa-apa bang. Yang penting buktinya mana? Iya, buktinya Itu aja. mana dulu lah. Bagi saya siapapun, ya, termasuk Bu Koni, kalau memang punya bukti silahkan buka. Kan jangan cuma ngomong ke sana kemari, ya, akan bongkar punya bukti. Bahkan disampaikan juga ke publik, saya nggak tahu siapa yang menyampaikan bahwa sudah dilegalisir lah dinotariatkan di Rusia. Loh, apa urusannya Rusia dengan bangsa Indonesia? Nah, itu saya Ya ini ada Bu Irma Suryani nih loh. Ya, pesan untuk Bu Koni ya, kalau mempunyai bukti langsung bongkar saja. Jangan ya ditunda-tunda sampai disimpan di Rusia atau gimana itu loh. itu saya marah. Oh. Iya dong. Kok negara lain mengacaukan kedaulatan sebuah negara lain? Nggak boleh dong. Nggak boleh Indonesia ini itu. negara berdaulat loh. Nggak boleh negara lain ikut campur. Bahkan ada yang bilang, Jokowi seret ke PBB. Apa urusannya PBB gitu loh. Ya, mau cerdas dikit kalau ngomong gitu ya. Iya. Cerdas dikit aja gitu. Ya, jangan mempermalukan bangsa sendiri gitu. Cerdas bang, gitu. Jangan mempermalukan intelektualnya sendiri gitu. Apa urusannya Jokowi dibawa ke PBB? Apa urusannya Jokowi dibawa ke mana? Ke Rusia gitu. Sementara hubungan Pak Jokowi dengan Putin itu bagus sekali menurut saya. Iya. Selama ini gitu ya. Jelas itu. Terus mau diapain di Rusia? Jadi ternyata Kak Irma, dari lucu. semua banyak ekses yang muncul ya kan, Iya. dari OCCRP, dari kemudian statement darinya si Prof. Koni itu sendiri, dari aktivis 98, ini kan mualanya semua terlalu lamanya Harun Masiku ditangkap dan proses Hasto ini kemudian juga sampai di prosesnya ditahan, kan begitu. Kalau ini sudah masuk dalam dipanggil kemudian ditahan, saya pikirnya akan redup, akan tenang. Jadi sebenarnya kuncinya di KPK nih kayaknya Kak Irma, supaya kita lebih kondusif nih di dalam kehidupan politik nasional kita. Ya harus ada ketegasan. Yang pertama itu, ya Pak Prabowo saya yakin ke depan ini akan bertindak tegas, bersikap tegas dan bertindak tegas. Berbeda dengan cara kepemimpinan Pak Jokowi. Ya, yang menurut saya ada buruknya juga ketika misalnya beliau tidak pernah mau menjawab tudingan-tudingan apapun gitu ya. Dia hanya diam. Itu juga satu hal yang menurut saya kurang bagus. Karena akhirnya pada ngelunjak gitu ya. Pada ngelunjak lah gitu ya. Terus dengan seenak-enaknya ngatain segala macam fufu-fafa dibesar-besarin, sementara orang ngomong, mohon maaf ya, Jokowi itu anak lunti PKI lah segala macam aja nggak pada yang pernah mau bahas. Nggak ada yang bilang bahwa itu keterlaluan dan lain sebagainya. Sementara fufu-fafa yang nggak jelas orangnya mereka bahas-bahas di media habis-habisan. Ya, ini pelanga-pelongo, anak orang, mohon maaf ya, keturunan Cina, PKI dan lain sebagainya, itu pembunuhan karakter yang luar biasa. Jelas itu. Bukan penghinaan, sekedar penghinaan fisik, tapi udah penghinaan harkat martabat dia sebagai manusia loh itu. Kok nggak ada yang ribut? Kok nggak ada yang mempersoalkan itu? Kenapa sepupu Fafa yang nggak ada orangnya, yang kita nggak tahu siapa orangnya, diperdebatkan secara nggak hebat, ada habis-habisnya gitu ya? itu. Secara terus-menerus dipaksa untuk mengaku dan harus ngaku gitu. Dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Sebelum Ya ini lagi-lagi nama Bapak Jokowi ini ya kayak dituduhkan ini atas polemik pagar laut di Tangerang ini. Ya coba kita dengarkan sajalah ini tanggapan dari Bapak Jokowi. Ya gitu Pak. Ya, yang paling penting itu proses legalnya, prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak.
Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, Semuanya. juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Terima kasih. Misalnya sekarang Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di Ini kalian pasti sudah hafal. Ini suaranya siapa? Ya bener, itu suaranya Dokter Tifa lah. Ini yang memuji-muji Abah Anies Baswedan. penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya Ya. dia dijadikan utusan khusus Presiden Dia Prabowo untuk dunia itu. nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu sangat mengakui Pokoknya kepekaan. jangan menggunakan fasilitas negara Prabowo gitu ya. Ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Jadi ARM alias ya Aliansi Rakyat Menggugat ini kedaulatan dari negara Indonesia ini sudah terancam. Waduh. Ini kayak yang diketuai Meni itu loh. Namanya Meni itu ya atau bukan ya ini ya? Kasus ini ada terus mungkin jelas terlihat siapakah pengkhianat bangsa ya. Terlihat sudah. Kemudian apalagi kita tadi baru aja pengacara kita bilang kalau laut itu sudah ada hak guna bangun. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 laut, bumi, gunung dan beserta isinya itu adalah punya rakyat Indonesia. Jadi memang benar untuk mengenai sertifikat laut itu harus kita kawal lagi Mama. Jangan kita diamkan karena kedaulatan dari negara Indonesia itu sudah terancam. Bentar toh. Aku heran orang-orangnya ini aja lah. Kemarin di Solo ya kelihatan ya orang-orang ini loh. Emak-emak ini loh. Sekarang di Tangerang, di Jakarta juga. Waduh, ini dari mana sih orang-orang ini? Sekali lagi, kita akan hafali siapa aja yang hari ini datang dan pro kepada mereka. Itulah mereka yang sudah menelan cuan dari darah saudara mereka sendiri. Dengan begitu, kita semangat. Semangat. Kita. Oke. Mudah-mudahan sampai kepada heran, Pak Prabowo. Ini lagi. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Waduh. Ini Mbak Amin Rais ini kok bisa-bisanya ini. Aduh. Begitu bencinya ini kepada Mas Gibran ini kelihatan ya. Sebenarnya Amin Rais ini adalah orang yang paling tidak tahu malu, ya paling tidak ada harganya. Amin itu sebenarnya tidak dianggap ya oleh Prabowo ya. Apa yang diharapkan itu sangat mustahil gitu loh. Seorang Prabowo itu bahkan sangat hormat menghargai seorang Jokowi. Pak Jokowi itu adalah mentor Prabowo. Pak Jokowi itu telah memberikan dukungan ya secara maksimal kepada Prabowo. Kekuatan pemerintahan juga itu kekuatan dari sebagian dari Jokowi. Lalu si mbah-mbah yang mau modar ini ya, dia seperti memprovokasi, bukan seperti lagi, memang memprovokasi Prabowo ya dengan ucapan barusan yang kalian dengar itu ya. Ini sebenarnya ocehan orang tua yang sudah pikun, yang bentar lagi mati ya seperti itu ya. Aduh, aku ya, gak bilang sangat miris sebenarnya.
orang seperti ini entah kenapa hukum tidak terlalu bertindak. Kenapa? Gitu loh. Ini suatu penghinaan, pelecehan. Harusnya dia tangkap, jebloskan penjara biar membusuk dia di penjara. Aduh. Simple gitu aja. Abang ini satu Lagi-lagi lagi. pembenci Jokowi. Bu Siti ya, saya panggilnya sangat sopan, Bu Siti. Bu Siti, kamu itu kan saya rasa adalah seorang ibu rumah tangga. Ya. Lebih baik sibuk mendidik anak kamu, sibuk ngurus suami kamu, sibuk bebenah rumah tangga ya. Ngapain kamu tuh udah tua, sibuk sebar hoax, sebar kebencian, sebar opini untuk menyerang Bapak Jokowi. Ngapain gitu loh ya. Ya, lagi-lagi lah ini pembenci Bapak Jokowi yang kelihatannya ini nggak ngotak sama sekali ini. Waduh. Jokowi tangkap secepatnya ini. Waduh, ini. Lanjutkan, Bang. Lagi-lagi orang model kamu gini ya, sering-sering akunnya di privat. Kenapa, Bu? Ya, takut. Kalau kamu itu orang yang benar ya, kamu berbicara secara fakta, nggak usah takut. Nggak usah nutup-nutupin akun kamu di privasi. Saya loh ini, saya tidak menutup akun saya. Wajah saya terlihat dengan jelas. Saya tidak pernah ya memfitnah seseorang. Apa yang saya omongkan itu secara ada dasarnya. Dan seperti itu ya. Siap. Saya tidak pernah menghina seorang Megawati. Ya ini kata menghina ya. Saya menghina sejengkel-jengkelnya saya sama Anies lah ya. Saya menghinakan Anies saya juga nggak pernah kayak gitu loh. Saya menghinakan seorang Ganjar yang nggak pernah. Saya ngomong berdasarkan fakta, gitu aja. Nah, Anda ngomong nggak fakta, ngomong seperti ini, lalu Anda bersembunyi di balik akun privat, yang bermasalah itu Anda, bukan Bapak Jokowi. Enak kau? Enak? Waduh, ini. Enak Kor? Bilang apa ke Pak Presiden? Terima kasih. Akhirnya bisa makan? Siap. Iya. Semangat sekolah ya. Ya, ini akhirnya bisa makan siang gratis walaupun ini masih uji coba. Ini kelihatan bahagia banget ini. Ya, anak-anak dari Papua ini kelihatannya mendapatkan makan siang gratis ini loh. Ya, wajahnya kelihatan bahagia banget ini bisa makan ini. Waduh, dikenyangin dia ini. Enak? Wah. Muka-muka senang makan siang. Amin. Kenapa jadi makan? Mau bawa pulang? Untuk? Bawa pulang. Makan toh. Ayo makan. Ayo dimakan yo. Enak? Insya Allah saya akan melaporkan Gibran ke Bareskrim Mabes Polri dengan ijazah palsunya. Aduh, ini kok masih akan melaporkan ijazah palsu dari Mas Gibran. Ini ada lagi. Waduh, ndak ada capek-capeknya ini loh. Aduh. Tapi karena Kapolrinya orang Jokowi, bagaimana ini? Prabowo harus bantu saya. Saya akan bantu Prabowo untuk membersihkan, memperbaiki Indonesia menuju Indonesia emas. Siapa kamu, Bang? Prabowo juga harus memecat semua menteri-menteri titipan Jokowi yang jelas korup. Jangan pura-pura Prabowo baik. Tadi saya menonton videonya Mahfud MD, bahwasanya Jokowi itu tidak bisa dilawan dengan orang waras. Apa-apaan ini? Kalau kita waras melawan orang seperti Jokowi, habis semua bangsa ini, Pak Prabowo. Maksudnya caranya tidak waras. Kalau lihat videonya Mahfud, orang gila harus dilawan dengan orang gila. Gayanya gaya gila. Ya gaya gila, ya artinya gila juga. Siapa ini yang kalian sebut gila ini siapa ini? Aduh, kocak bener ini orang satu ini siapa sih ini sebenarnya ini? Juga nggak apa-apa karena yang kita lawan orang gila yang bisa semua bisa dia bikin kejahatan yang dia bisa buat. Semua yang haram dihalalkan. Iya. Ya ini secara tidak sengaja ini menyebut dirinya gila ini ya orang ini ya.
Jangan dengan orang gila juga. Iya. Dilawan dengan cara gila. Dengan cara gila, oke lah. Orang Dengan cara gila. gila kata ketua. Selanjutnya, semua yang ada di DPR membantu kami. Kapan terima kita? Kapan nih? Kapan terima kita nih di DPR? Karena surat udah diajukan. Ya, karena surat ijazah palsu nih udah diajukan. Tapi pertanyaannya kenapa pada takut di DPR? Jangan-jangan nih di DPR juga semua ijazahnya Jangan diduga mulu. besar nih palsu. Bambang Susatyo juga, Bang. Bambang Susatyo, Ketua MPR. Aduh. Tolong periksa ijazahnya kamu sendiri. Kenapa? Buka di Google. Kenapa ijazah Susatyo S2 dulu baru S1? Itu di mana ada jadi? Di Google, Bang. Gampang bukanya gitu. Kampusnya pasti dia. Kampusnya nggak usah diomongin. Kasihan kampusnya gitu. Kampusnya ruko. Artinya apa? Artinya pantesan ijazah palsu ini nggak pernah sampai ke DPR. Apa karena Bambang Susatyo juga sama gitu loh? Aduh. Kalau gua nih ya, kebaikan Pak Jokowi, langkah politik Jokowi itu bisa mempengaruhi banyak anak muda masuk ke dunia politik. Lu perhatiin deh, 10 tahun terakhir anak-anak muda maju, bahkan menjadikan politik sebagai pilihan hidup dia. Walaupun lagi-lagi gua belum ngelihat politisi yang menganggap politik sebagai jalur pelayanan. Harusnya udah mulai. Ini adalah Bentar, ini setuju atau tidak kalian semua ini kalau Bapak Jokowi ini mempengaruhi banyak anak muda ini untuk masuk ke dalam politik ini. Setuju atau tidak ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. adalah jalur pengabdian lu untuk negara, bukan buat nyari uang. Untuk disampaikan kepada semua anggota maupun simpatisan PDI Perjuangan maupun seluruh rakyat Indonesia bahwa dalam situasi ini kita mari bahu-membahu, saling bantu-membantu, mensupport pemerintahan ini agar ini berjalan dengan baik sehingga ke depan ini ekonomi maupun juga kondisi kita semua jauh lebih baik. Dan ini yang tadi disampaikan Ibu Mega. Mari semua kader, mari semua anggota PDI Perjuangan, pengurus PDI Perjuangan dimanapun Anda berada, lakukan yang terbaik buat rakyat. Ya, itulah akhirnya. Jelas ini PDI Perjuangan ini udah kayak mengibarkan bendera warna putih. Ya, yang artinya sudah menyerah ini, sudah pasrah ini. Segala cara udah dilakukan untuk menumbangkan Mas Gibran dan Bapak Jokowi. Tapi ya tidak ada hasilnya ini loh. Semuanya gagal. Aduh. Dan akhirnya kayak terpaksa ini mengikuti nasihat dari salah satu kadernya, yaitu Bapak Bambang Pacul. Untuk Ibu Megawati Soekarno Putri, ya kasihan tuh pendukungnya sampean itu loh. Udah jungkir balik, ya memfitnah, menghina, ya dengan segala cara lah untuk menumbangkan Bapak Jokowi. Tapi malah ini kok akhirnya ngelosor sendiri nih loh. Aduh, kasihan gak tuh.